Tuan muda berkulit putih ini, seret pelayan itu ke gudang. Tepat di depan suaminya. Dia tidak berani protes. Suaminya juga diam-diam tidak mengatakan apa-apa. Sangat cepat. Di gudang, ada teriakan kesakitan dan robekan di usus. Suami kulit hitam itu menundukkan kepalanya kesakitan. 3 detik kemudian, tuan muda kulit putih keluar dengan pakaian yang tidak rapi. Anak laki-laki di sebelahnya bertanya apa yang akan dia lakukan. Di depan anak laki-laki, dia tidak ingin terlihat terlalu lemah. Namun dalam menghadapi dominasi kulit putih, dia sedikit takut dan tidak berani memprotes. Berjuang untuk waktu yang lama, dia memutuskan untuk menjadi suami yang pemberani 3 detik. Hanya dengan satu kata, tuan muda kulit putih itu segera mengeluarkan pistol dan membunuhnya tepat di depan putranya. Di matanya, tidak ada keraguan. Para pelayan kulit hitam lainnya takut banget yang tidak berani mengatakan apapun. Karena di Amerika Serikat 100 tahun yang lalu, bahkan ternak lebih berharga daripada nyawa orang kulit hitam. Menghadapi semua ini, wanita tua itu segera terbiasa. Dia datang ke sisi Cecil, menyuruhnya untuk tidak menangis. Mungkin dia memiliki sedikit rasa bersalah, atau ingin mengumpulkan kebajikan untuk tuan muda kulit putih itu. Dia membiarkan Cecil melakukan pekerjaan rumah, dan mengajarinya bagaimana menjadi pelayan sejati. Meskipun Cecil masih muda, dia tahu bagaimana menebak niat orang lain melalui kata-kata dan ekspresi wajahnya. Dia melayani setiap orang kulit putih dengan sangat hati-hati. Bahkan musuh yang membunuh ayahnya. 10 tahun kemudian, Cecil telah dewasa, agar tidak menjadi orang berikutnya seperti ayah. Setelah berpamitan dengan ibu, mental tidak stabil dari kejadian itu. Dia memilih untuk meninggalkan peternakan Brit neraka ini, untuk menemukan tempat di mana tidak ada diskriminasi. Semua orang dihormati. Tapi dia tidak tahu bahwa dunia luar lebih kejam dari yang dia bayangkan. Setengah bulan telah berlalu. Sebagai orang kulit hitam, Cecil benar-benar kehilangan pekerjaan. Malam itu, hujan turun dengan lebat. Cecil sangat lapar, pergi ke depan toko. Melihat kue-kue indah di konter, dia mengalami ketidakadilan nasib. Tidak bisa menahan amarah di hatinya lagi. Memecahkan pintu kaca, masuk ke dalam. Mengambil naik kue dan memakannya seperti harimau lapar. Tapi suaranya terlalu keras untuk membangunkan pelayan hotel. Setelah mengetahui situasi Cecil, pengurus rumah tangga tidak hanya tidak menyalahkannya, tetapi juga dengan hati-hati membalut lukanya. Akhirnya biarkan Cecil tinggal di sana. Bekerja sebagai bartender di konter hotel. Dengan kerendahan hati dan kerja keras Cecil, membantunya menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dan dicintai oleh pengurus rumah tangga. Pada sesuatu hari, kepala pelayan menemukan Cecil. Memberitahunya bahwa ada seorang bangsawan yang ingin mengajaknya bekerja di hotel kelas atas. Tapi dia sudah terlalu tua, tidak mau bekerja lagi. Jadi dia menominasikan Cecil untuk orang itu. Pengurus rumah tangga juga memberitahu Cecil bahwa tidak peduli bagaimana dia menerima gajinya di masa depan, dia harus selalu ingat bahwa dia adalah orang kulit hitam. Jangan berharap untuk setara dengan orang kulit putih yang mulia. Berhati-hatilah untuk tidak menunjukkan pikiran batinnya kepada orang lain. Belajarlah untuk bertemu orang yang berbicara bahasa manusia. Bertemu setan yang berbicara bahasa setan. Agar dia bisa melangkah lebih jauh. Di dunia ini penuh dengan diskriminasi. Bertahun-tahun kemudian, Cecil bergantung pada apa yang dikatakan pengurus rumah tangga kepadanya. Untuk bekerja dengan ahli di hotel. Juga menikahi seorang pelayan kulit hitam dari tempat kerja yang sama. Memiliki 2 putra. Meskipun gaji mereka tidak tinggi. Pada saat itu, hidup mereka jauh lebih baik daripada sebagian besar orang kulit hitam lainnya. Ini membuatnya semakin berterima kasih kepada kepala pelayan tua. Suatu hari, seorang bangsawan bertanya kepada Cecil, haruskah anak-anak kulit hitam dan putih bersekolah di sekolah yang sama gak? Cecil menjawab tanpa ragu-ragu. Tidak baik. Orang kulit putih adalah ras yang superior. Tentu saja harus dipisahkan dari ras kulit hitam yang lebih rendah. Ini tentu saja bukan kata-kata tulus Cecil.
Tapi itulah yang paling ingin didengar orang kulit putih ini. Tidak ada cara lain. Rasisme membuat Cecil tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Keesokan harinya, Cecil menerima telepon dari bos berkulit putih. Ternyata ekspresinya tadi malam menarik perhatian seorang bangsawan. Dia merekomendasikan dia untuk bekerja di tempat yang lebih maju, yaitu Gedung Putih tempat presiden bekerja. Hari berikutnya Cecil pergi untuk wawancara. Tetapi pewawancara sangat membenci orang yang melalui dari pintu belakang. Jadi katakan padanya bahwa, "Aku tidak menolakmu. Tetapi aku juga tidak menyukainya." Sebotol anggur di atas meja menarik perhatiannya. Jadi dia memberitahu manajer umum tentang sejarah botol, sensasi rasanya, dan pemikirannya sendiri tentangnya. Ini semua adalah akumulasi pengalaman Cecil selama bertahun-tahun sebagai seorang pelayan. Setelah mendengarkan ini, manajer umum mengubah pandangannya ke arah pria ini. Tidak buruk, besok jam 5 pagi berangkat kerja. Ini adalah hari pertama pria itu di Gedung Putih. Meski hanya sebagai pelayan, itu tetap merupakan pekerjaan yang dikagumi semua orang kulit hitam. Manajer umum membawanya untuk membiasakan diri dengan lingkungan kerja. Di jalan, Cecil bertemu dengan seorang bangsawan yang memperkenalkannya pada pekerjaan. Dia naik untuk menyambutnya dengan antusias. Terima kasih telah memberinya kesempatan kerja yang bagus. Tapi orang itu tidak peduli padanya. Cecil merasa sedikit malu. Tetapi manajer mengatakan bahwa ini normal. Jangan khawatir tentangnya. Dengan pengalaman bertahun-tahun, Cecil bekerja dengan sangat baik. Tapi untuk pertama kalinya melayani presiden, dia masih merasa sangat tertekan. Untung presiden ini lumayan cerewet. Berinisiatif ngobrol sama Cecil. Pada saat ini, seorang pejabat kulit putih besar masuk. Dari percakapan mereka, Cecil mendengar sekelompok mahasiswa kulit hitam bangkit dalam gerakan menuntut hak. Dengarkan pembicaraan politik. Dia langsung meninggalkan ruangan itu. Kembali ke dapur, Cecil menyalakan TV. Menonton berita terbaru. Ternyata sekelompok siswa kulit hitam duduk di kursi yang ditulis bahwa hanya untuk orang berkulit putih. Tidak peduli bagaimana para pelayan mengusir mereka. Mereka tetap diam. Gunakan cara ini untuk memprotes rasisme. Akhirnya, sekelompok siswa kulit hitam dimarahi dan diserang oleh sekelompok siswa kulit putih. Ketika polisi setempat tiba, mereka tidak hanya tidak melakukan keadilan, tetapi mereka juga menangkap semua siswa kulit hitam. Menghukum mereka 1 bulan penjara. Melihat laporan di TV, Cecil tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Tapi hatinya segera membengkak dengan gelombang ganas. Karena putra sulungnya juga adalah anggota organisasi ini. Dia bergegas mencari putra sulungnya. Memperingatkannya untuk tidak mengambil risiko. Karena tidak mudah bagi mereka untuk memiliki kehidupan yang mereka miliki sekarang. Tapi putranya berkata dengan sangat tegas, "Jika dunia tidak dapat memiliki kesetaraan, biarkan diri kita hidup di dunia diskriminasi. Sebaiknya mati." Ayah dan anak bertengkar sengit. Sejak saat itu, anak sulung pergi dari rumah. Tidak pernah kembali ke rumah. Sangat cepat. Pada tahun 1961, Kennedy berkuasa. Hari pertama di Gedung Putih, dia berjabat tangan dengan setiap pelayan dengan antusias. Tidak sombong. Pada saat itu, gerakan hak-hak kulit hitam terjadi di seluruh Amerika Serikat. Ketika Kennedy mengetahui bahwa putra sulung Cecil juga menjadi anggota itu, dia tidak memperhatikan. Juga dia menyatakan kesediaannya untuk mengabdikan energinya untuk kesetaraan semua. Jadi, Kennedy muncul di media berita utama, menyarankan agar Kongres segera memberlakukan undang-undang untuk orang kulit hitam, sehingga masing-masing dari mereka dapat menikmati perlakuan yang sama. Pada saat itu, semua orang kulit hitam menganggap Presiden Kennedy sebagai penyelamat mereka. Semoga hari ini segera datang. Sayangnya, pada akhirnya, dengar kabar bahwa Kennedy dibunuh. Hari itu, Cecil bersembunyi di sudut sambil menangis dalam diam. Tahun 1964, Presiden baru Johnson mulai menjabat.
Dia benar-benar kebalikan dari Kennedy. Tipikal rasis. Biasanya berbicara, membuka dan menutup mulutmu juga disebutnya kulit hitam. Bahkan jika orang kulit hitam menyalakan lampu di kamarnya, dia akan segera dipecat. Gerakan hak-hak kulit hitam juga ditekan secara brutal. Dengan kerugian yang sangat besar. Menghadapi presiden seperti itu, Cecil mulai mengkhawatirkan keselamatan putra sulungnya. Hingga suatu hari, putra sulung tiba-tiba muncul di rumah. Putra yang belum pulang selama 10 tahun tiba-tiba kembali. Dan membawa pacar yang sangat wow. Ibu menyiapkan makanan yang sangat lezat. Seluruh keluarga duduk mengelilingi meja makan dengan gembira dan harmonis. Tetapi sebelum mereka sempat mengucapkan beberapa kalimat, ayah dan anak itu mulai bertengkar lagi karena perbedaan pendapat. Selama pertengkaran, sang putra menegur ayahnya. Mengatakan dia adalah anjing gedung putih. Dengarkan di sini. Ayah sangat patah hati sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Tapi ibu selalu sabar, tapi tidak tahan lagi. Semua yang kamu miliki diberikan oleh pelayan di mulutmu. Sekarang keluarkan pacar bajingan ini dari rumah. Anak sulung meninggalkan rumah. Putra bungsu juga memilih untuk bergabung dengan tentara. Sekejap mata, ini hari ulang tahun Cecil. Istri yang bijaksana telah menyiapkan hadiah untuknya. Pada saat ini, 2 tentara Amerika mengetuk pintunya. Ternyata anak muda Cecil memberikan nyawanya untuk melindungi bangsa yang diskriminatif ini. Ulang tahun Cecil yang ke-48 dihabiskan bersama istrinya dalam rasa sakit kehilangan seorang anak. Sekejap mata, waktunya telah tiba 1986. Putra sulung juga telah berubah dari pemuda radikal pada awalnya menjadi aktivis hak-hak sipil yang matang dan stabil. Dan presiden di Gedung Putih juga berubah menjadi Reagan. Pada hari pertama pelantikannya, dia menghubungi Cecil, menyuruhnya menggunakan namanya untuk mengusulkan ke Gedung Putih kenaikan gaji dan promosi untuk pekerja kulit hitam, dan mengundangnya ke Kongres sebagai tamu. Kata-kata Reagan membuat Cecil sangat senang. Dia pikir dia akan bertemu dengan presiden yang baik seperti Kennedy. Pada malam, Cecil membawa istrinya yang berpakaian cantik untuk berpartisipasi. Tapi di tengah makan, dia merasa ada yang tidak beres. Ini adalah pertunjukan yang dibuat oleh presiden. Seperti yang diharapkan. Dalam kasus Afrika Selatan belum lama ini, Reagan tidak ragu untuk memilih sebagai protes. Orang kulit hitam memiliki hak yang sama. Saat itu, Cecil terlalu bosan dengan pekerjaan pelayanan yang selalu dia sukai. Sehingga dia pergi ke Reagan untuk mengajukan pengunduran dirinya. Membawa istrinya ke ladang bunga. Tempat ini sudah lama ditinggalkan. Melihat kembali masa kecilnya. Ibunya dipermalukan di sini. Ayahnya dibunuh di sini. Dia juga pernah ingin protes. Tetapi kenyataan membuatnya tidak bisa melawan. Akhirnya benar-benar lupa niat aslinya. Dan sekarang, Cecil akhirnya mengerti putra sulungnya. Jika semua orang seperti dia, sebagian besar orang kulit hitam akan seperti orang tuanya. Jadi Cecil mendatangi putra sulungnya dan bergabung dengannya dalam protes. Bahkan jika dia dikurung di penjara, dia tidak akan berhenti. Melalui upaya tak henti-hentinya. Akhirnya pada tahun 2008, Presiden kulit hitam pertama Amerika Serikat mulai menjabat. Saat menonton pidato presiden, Cecil meneteskan air mata. Hari itu, Cecil menerima undangan yang ke Gedung Putih Presiden. Seorang pelayan ingin membimbingnya, tetapi langsung ditolak. Karena lebih dari setengah dari 34 tahun dihabiskannya di sini. Tidak ada yang lebih mengenal tempat ini selain dia. Ini adalah adaptasi drama berdasarkan kisah nyata. Kehidupan Cecil dalam film tersebut mencerminkan sejarah perjuangan orang kulit hitam Amerika modern. Setiap kali kesetaraan tercapai, itu tidak mudah. Aku senang bahwa sekarang kita hidup di bawah bendera merah dengan bintang kuning. Tumbuh di hutan emas, laut perak. Terima kasih juga untuk Paman Ho dan leluhur kita. Berkat pengorbanan dan dedikasi mereka, kita ada di sini hari ini dan besok. Kita harus bersyukur. Terima kasih kepada mereka yang pergi sebelumnya. Menghargai hal-hal yang tidak mudah didapat ini.
Baiklah. Cerita hari ini berakhir. Jika kamu suka video ini, silakan ikuti, suka, dan komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.